Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbarayan dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjawab soal praktek esai dari agama Islam. Soal yang pertama adalah Islam mengajarkan agar suatu kaum mengurus jenazah anggotanya yang wafat. Jenazah muslim hukumnya fardu kifayah untuk dimandikan, dikafani, disolatkan, hingga dikuburkan. Dalam keadaan normal, mayat wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Prosedur ini dilakukan menurut tata cara yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Mohon Anda sebutkan proses tata cara dari sholat jenazah yang benar. Baik, saya akan menjawabnya. Tata cara menyolatkan jenazah adalah yang pertama, berniat di dalam hati. Niatnya yaitu sholli ala hazal maiti arba'at takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, membaca 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Setelah takbir yang pertama, membaca suratul Al-Fatihah, dan setelah takbir yang kedua, membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah takbir yang ketiga, kita membaca doa untuk jenazah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghsilhu ma'iwat salji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaitat saubal abiyadu minat donas wa abdilhu daron khairum min darihi wa ahlan khairum min ahli wa zawjan khairum min zawji wa adhilhul jannata wa izhu min azqabil qabri wa azabin nar. Setelah membaca doa untuk jenazah, lalu kita setelah takbir keempat membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya adalah, ya Allah, jangan menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Dan yang terakhir, salam. Lalu berikutnya soal esai yang nomor 2. Soalnya adalah, dalam keadaan darurat di mana pengurusan atau penanganan jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syariat di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan dengan cara darurat. Jelaskan tata cara penguburan jenazah yang terkena virus COVID-19. Jawabannya adalah, tata cara menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan fatwa MUI tersebut, penguburan jenazah pasien terpapar COVID-19 harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dan protokol medis. Setelah melalui protokol medis tersebut, jenazah kemudian dimasukkan bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan jenazah. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahat diperbolehkan karena sudah termasuk dalam ketentuan al-daruhah al-syariah atau kondisi darurat. Lokasi penguburan jenazah terpapar COVID-19 harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber mata air tanah dan 500 meter dari permukiman terdekat serta dikubur pada kedalaman 1,5 meter. Lalu ditutup tanah setinggi 1 meter. Pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah dengan catatan jika semua prosedur protokol kesehatan dilaksanakan secara baik. Untuk soal esai yang nomor ketiga, perintahnya adalah mencari 10 hukum bacaan dari ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullahi wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Lalu
lalu saya akan mencari 10 hukum bacaan dari ayat yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama ada dalam kalimat ya ayyuha. Hukum dalam kalimat tersebut adalah mad jaiz munfasil, karena ada huruf mad bertemu dengan huruf alif dalam satu kalimat. Lalu hukum bacaan yang kedua ada dalam kalimat allazi. Dalam kalimat tersebut adalah hukumnya alif lam qamariyah, karena ada alif lam bertemu salah satu huruf alif lam qamariyah sehingga lamnya dibaca. Terus yang ketiga ada allazina, zina. Hukumnya adalah mad tabi'i, karena ada ya sukun bertemu dengan kasroh. Terus hukum yang keempat ada mad badal dalam kalimat amanu, terjadi karena ada alif dengan fathahnya berdiri. Terus hukum yang kelima ada ikhfa dalam kalimat minkum, terjadi karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf kaf. Terus yang keenam adalah huruf ikhfa syafawi dalam kalimat minkum fa, terjadi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Terus yang ketujuh ada mad lain dalam kalimat syai'in, terjadi karena ada ya sukun bertemu fathah. Yang kedelapan ada mad tabi'i lagi, terdapat dalam kalimat warrosuli, terjadi karena wa sukun bertemu dengan domah. Yang kesembilan ada idgham bigunnah dalam kalimat khairuwa, terjadi karena ada domah tain bertemu dengan huruf wa. Yang terakhir adalah mad iwad dalam kalimat yang terakhir ta'wila, terjadi karena ada mad berharokat fathah tain di akhir kalimat. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.